adalah membimbing orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu apa? Orang-orang yang masuk di jalur toreko, jalur kewalian. Kalau panjenengan mau menjadi orang-orang yang terpilih, masuklah ke dalam jalur toreko. Logikanya begitu. Ya, namun tidak mudah, banyak halangannya. Ya iya, kalau mudah itu hadiahnya panci. Kalau hadiahnya itu tingkatan langit, surga, ya mesti ya ada effortnya, ya, namanya bahasa sekarang, ada usahanya. Tidak mudah berkhusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman semuanya. Semoga sehat walafiat sedulur-sedulur saya semuanya. Semoga sehat jasmani dan rohaninya, rezekinya lancar, penyakitnya hilang semua. Kali ini kita akan bahas namanya gaib pembimbing, atau biasa disebut pembimbing. Yang pertama adalah tujuan dan dasar pembahasannya adalah tujuannya ini dibahas. Kenapa dibahas? Karena agar kita semua tercerahkan sebagai salib bahwa kita sudah benar jika mengikuti jalan para aulia yang tersambung lewat guru-guru silsilah, lewat Rasulullah, lewat malaikat Jibril, dan terus lewat menuju ke Allah Ta'ala. Ya, itulah kita kenapa sebagai salih selalu berwasilah dan bertawasul setiap kita berpikir kepada tawasul kepada Rasulullah, tawasul kepada para malaikat, tawasul kepada para aulia, leluhur silsilah jalan toreko kita. Pertanyaannya adalah, memang bisa jalan sendirian menuju Allah? Nah, itu pertanyaannya. Kan tidak bisa, makanya kita harus lewat jalur kewalian. Entah panjenengan nanti jadi wali atau tidak, pokoknya kita manut mawon di jalan para aulia yang bersanad. Kemudian berikutnya, dasar dari pembahasan kita adalah dalilnya. Ya, biasanya orang-orang kekinian itu minta dalil. Ya, karena apa? Supaya keyakinannya bertambah, alias imannya masih tipis. Ya, jadi dalilnya adalah Ali Imran ayat 169 dan 170, yang artinya janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang gugur di jalan Allah ya, itu mati. Jangan kira beliau-beliau itu mati, dan sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rizki di sisi Allah. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya, dan bergirang atas keadaan orang-orang yang berada di belakang mereka
yang belum menyusul mereka, maksudnya masih hidup ya, belum menyusul, yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini penjelasannya adalah beliau arwah aulia itu senang, ini tadabbur ya, pendapat saya ya, senang bahwa ada jalan, diberi jalan oleh Allah untuk meningkatkan derajat mereka dengan membimbing secara implisit ya, di sini membimbing para wali Allah yang masih hidup. Ini ya kan orang-orang yang tidak ada rasa takut dan mereka yang tidak bersedih hati, itu kan para wali Allah. Kemudian mereka itu girang atas anugerah, dianugerahi atas keadaan orang-orang yang di belakang mereka. Jadi mereka terus secara implisit membimbing ya, membimbing orang-orang yang masih berada di dunia, namun yang berada di jalur kewalian, karena orang-orang ini tanpa rasa takut dan tanpa bersedih hati. Ya, dijelaskan di ayat lain bahwa para kekasih Allah itu begitu kondisinya, dua kondisi. Jadi ini sudah penafsirannya bagi saya itu sudah jelas. Tapi mohon tidak dipermasalahkan, banyak pendapat yang lain tentang ayat ini. Tapi itu dasarnya macam-macam karena melihat situasi dan kondisi dari kolbunya masing-masing. Orang yang sudah bersih tentu berbeda pendapatnya orang yang masih banyak hijabnya, mohon dimaklumi ya. Kemudian yang kedua adalah kita bahas hakikatnya. Hakikat dari ruh pembimbing adalah seperti penjelasan kemarin ya, ruh-ruh leluhur ini meminta Allah dan diijabah untuk ditugaskan kembali ke dunia agar bisa meningkatkan derajat makom tingkatan langit mereka. Bagaimana bisa membimbing yang masih di dunia, dan yang masih di dunia ketika meningkat derajat langitnya, makomnya, derajat tingkatan langitnya, maka mereka yang membimbing juga terangkat sama begitu. So, kalau bahasa kekiniannya MLM ya, mengangkat yang di bawah, dan beliaunya juga ikut terangkat. Seperti itulah gambarannya, analoginya ya. Jadi pekerjaannya sehari-hari ruh pembimbing ini adalah membimbing orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu apa? Orang-orang yang masuk di jalur toreko, jalur kewalian. Kalau panjenengan mau menjadi orang-orang yang terpilih, masuklah ke dalam jalur toreko. Logikanya begitu ya, namun tidak mudah, banyak halangannya ya. Iya, kalau mudah itu hadiahnya panci, kalau hadiahnya itu tingkatan langit, surga, ya mesti ya ada effortnya ya, namanya bahasa sekarang, ada usahanya, tidak mudah berkusu katanya gitu ya. Ya, kesehariannya adalah ruh pembimbing itu bisa misalkan mengajak dengan membisiki orangnya itu, jangan itu jelek, jangan itu merusak akhlak dan lain sebagainya. Kemudian membangunkan jika waktunya sholat tengah malam, ayo bangun, ini waktunya untuk sholat, ini jamnya para aulia, ayo bangun, seperti itu ya. Ya walaupun kita kalau di masih pembelajarannya, termasuk saya ini masih banyak menggunakan alarm itu perlu
Jadi walaupun kita tidurnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, pokok alarmnya berbunyi ya kita bangun. Nanti kalau ngantuk ya tidur lagi, kalau nggak ngantuk lanjut terus. Itu setelah mengerjakan tugasnya, maksudnya ya. Terus kemudian menghindarkan dengan membisiki, jangan itu kemungkaran, jangan begini, jangan begitu. Nah seperti itu kalau tidak banyak hijabnya. Kalau banyak hijabnya ya masih mungkin belum menembus suaranya beliau, tapi ya itu masing-masing relatif ya. Relatif itu artinya tidak sama semua orang sisinya ya. Yang terakhir adalah yang ketiga, simpulannya bagaimana pembahasan ini. Simpulannya adalah hakikatnya hanya ruh yang bisa melihat ruh. Itu dawuh beliau, dawuh Nyai. Sehingga jati diri siapa kita, ruh-ruh beliau itulah yang tahu lebih mendalam. Itu pun kalau bisa interaksi, jika sudah bisa komunikasi ruhaniah. Nah, supaya bisa komunikasi ruhaniah, ya kita harus sudah peka. Sudah peka itu akibat dari koplak. Akibat koplak mediumisasi. Biasa, semoga paham. Itu tujuannya, bukan untuk yang lain-lainnya. Demikian saudara-saudaraku, semoga paham semuanya. Sekelumit kisah, cerita, atau hujah yang saya sampaikan ini kita tadabbur itu bukan 100% kebenaran, namun ini kita pakai selama belum ada kebenaran berikutnya, karena bisa berubah sesuai tingkat level makom pemahaman kita masing-masing. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Itu wajar, manusiawi, karena masing-masing tidak bisa ujuk-ujuk langsung bisa dan tahu semuanya, melalui proses ya, kita berproses. Demikian, semoga paham. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.